Halo para mageran yang budiman dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Altaf Official. Kali ini saya akan merangkum film yang bertemakan tentang agen rahasia yang berjudul Mission Impossible Ghost Protocol. Mungkin seri Mission Impossible ini tidak asing lagi bagi kalian. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor terbaik di Hollywood dan juga salah satu manusia tertampan di dunia yang wajahnya 11-12 dengan saya, yaitu Babang Tom Cruise. Film yang rilis tahun 2011 ini mempunyai latar di banyak negara yang berbeda. Dan juga sepanjang film kita akan disuguhi dengan teknologi canggih yang membuat film ini semakin seru. Film ini menceritakan tentang seorang agen dan timnya yang berusaha untuk mencegah perang nuklir. So, tanpa berlama-lama dan membacot lagi, mari kita recap alur filmnya. This operation is over before it even begins. Film ini dibuka dengan berlatar tempat di Budapest. Terlihat seseorang yang kejar-kejaran di atap. Setelah berhasil menghabisi semua penjahat tersebut, pria itu pun berjalan dan berpapasan dengan seorang wanita. Dan tanpa diduga, dia dibunuh oleh wanita tersebut dan mengambil tasnya. Kemudian, adegan beralih di penjara Moskow. Terlihat seseorang sedang menyabotase sistem keamanan di penjara dan membuka beberapa sel tahanan. Pria tersebut bernama Benji. Para penjaga pun terlihat kebingungan. Setelah itu, beberapa pintu sel pun terbuka sehingga membuat keadaan sedikit kacau. Kemudian, terlihat seseorang yang sedang menunggu di bawah tanah. Tak lama kemudian, kita pun diperlihatkan dengan sang pemeran utama dan juga jagoan kita yang bernama Ethan Hunt. Dia adalah seorang agen yang bekerja di IMF. Setelah keluar dari selnya, Ethan tidak langsung kabur. Ia mengajak teman yang bernama Bogdan. Kemudian, pergi dan bertarung melawan beberapa penjaga. Setelah kabur, mereka pergi di satu ruangan. Tiba-tiba lantainya pun berlubang. Kemudian mereka berdua pun turun. Wanita yang membantu mereka ini adalah agen Carter yang akan menjadi salah satu partner Ethan. Kemudian mereka pergi dan film Mission Impossible pun dimulai. Setelah itu pun mereka pergi menggunakan van. Alasan Ethan membawa Bogdan karena Bogdan mengetahui kalau Ethan adalah intel dan Bogdan pun diserahkan kepada tim pembersih. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menerima misi. Di tengah perjalanan, Carter pun bercerita tentang misi di awal film tadi dan orang yang tewas tadi bernama Agen Hanaway. Tujuan misi mereka bertiga adalah mengambil dokumen yang berisi kode peluncuran nuklir Rusia. Setelah berhasil mengambil dokumen tersebut, walaupun terjadi sedikit kendala, Hanaway dibunuh oleh pembunuh bayaran yang bernama Sabine Merau alias wanita tadi. Kemudian mereka pun sampai ke tempat penerimaan misi. Misi Ethan adalah untuk membuka identitas asli seorang ekstremis dengan kata sandi Cobalt. Ia adalah seorang intelijen Rusia tingkat 1 soal nuklir. Untuk membuka identitasnya, mereka harus menyusupi Kremlin. Perlu diketahui, Kremlin adalah salah satu pusat pemerintahan di Rusia. Mereka pun pergi ke Kremlin yang dimana Ethan menyamar sebagai jenderal militer untuk menyusupi Kremlin dan melewati keamanan. Извините, пожалуйста, товарищ генерал.
Setelah melakukan manipulasi dengan peralatan canggih teknologi tingkat tinggi, Ethan pun berhasil memasuki ruang berangkas itu. Saat mencari disk yang berisi identitas Cobalt, ternyata disknya sudah kosong. Tiba-tiba terlihat seseorang yang membunuh salah satu penjaga di sana dan membajak frekuensi tim Ethan sehingga didengar oleh para penjaga di sana. Misi pun langsung dibatalkan. Pada saat Ethan sudah keluar, tiba-tiba Kremlin meledak hingga hancur. Sadar-sadar Ethan sudah berada di rumah sakit dengan tangan terborgol. Dan dia didatangi seseorang yang bisa dibilang dari pemerintahan Rusia bernama Sidorov. Ia menyangka bahwa Ethan lah orang di balik serangan tersebut. Kemudian saat lengah, Ethan langsung kabur lewat jendela dan melompat ke atas ambulan. Sidorov yang sedikit tercengang melihat itu pun langsung bergegas. Ethan pun pergi dengan maling jemuran di sekitar. Kemudian terlihat seseorang yang melihat berita tentang peledakan di Kremlin. Dia pun langsung menyuruh keluarganya untuk meninggalkan kota selama beberapa hari. Saat dia melihat beritanya di TV, tiba-tiba orang yang berada di Kremlin tadi berada di rumahnya dan menyandera keluarganya dan mengatakan, lanjut, malamnya Ethan menemui sekretaris negara dan analisis lapangan yang bernama William Brandt. Ethan pun menjelaskan apa yang terjadi. Dia bertanya kepada Brandt tentang orang yang dia temui di Kremlin tadi. Ia adalah Kurt Hendricks, seorang ahli nuklir. Dialah orang yang berkata sandi Cobalt. Dia pergi ke Kremlin untuk mengambil koper yang berisi alat peluncuran nuklir dan meledakkan Kremlin untuk menutupi jejaknya. Sementara Presiden telah mengaktifkan Ghost Protocol yang dimana IMF, lembaga agensi Ethan bekerja, telah dibekukan karena dituduh merekalah yang meledakkan Kremlin. Dan nasib Ethan beserta timnya pun menjadi buronan. Sekretaris negara memberikan sebuah disk ke Ethan sebagai pilihan terakhir. Saat sedang berbincang, tiba-tiba mobil mereka diserang. Sekretaris negara tertembak dan tewas seketika. Dan mobil mereka pun tercebur ke sungai serta ditembaki. Ethan dan Brandt berhasil kabur. Mereka berdua pergi ke kereta yang sudah ada Benji dan Carter lebih dulu. Ethan pun menjelaskan kalau Hendricks adalah Cobalt, seorang penjahat nuklir dan mempunyai alat peluncur nuklir dan juga mata-matanya yang bernama Wistrom. Wistrom sedang menuju ke Dubai untuk membeli kode peluncuran nuklir Rusia dari Sabin Merau yang telah dimilikinya saat membunuh Haneway tadi. Tujuan Hendricks membeli kode peluncuran nuklir agar nuklir tersebut berfungsi dan ia ingin meledakkan sebuah kota. Jadi, misi mereka adalah mencegah transaksi tersebut, mengganti kode peluncuran nuklir yang asli dengan yang palsu, dan mengikuti Wistrom menuju Hendricks. Mereka pun menyiapkan peralatan dan pergi ke Dubai. Mereka pergi ke Burj Khalifa, yaitu gedung tertinggi di dunia. Disinilah transaksi antara Sabin dengan Wistrom. Setelah mereka masuk ke kamar untuk bersiap, terjadi sedikit masalah kecil, yang dimana Benji tidak bisa meretas sistem keamanan gedung tersebut dari dalam. Salah satunya cara untuk meretas harus pergi ke ruangan server, dan satu-satunya cara untuk pergi ke lantai tersebut adalah memanjat dari luar gedung. Ethan bersiap, dan dengan tekad sekuat baja, Ethan pun keluar memanjat gedung tersebut dengan sarung tangan perekat yang canggih. Di tengah jalan, tiba-tiba salah satu sarung tangannya tidak berfungsi, tidak mau berputus asa dan mengutuk keadaan. Ethan pun memanjat hanya menggunakan satu sarung tangan. Setelah susah payah memanjat dan hampir jatuh, Ethan pun masuk dengan mendobrak kaca dari luar. Dia pun berhasil menghubungkan dan Benji pun berhasil meretas sistem keamanan. Kemudian Benji dan Carter pun memanipulasi nomor kamar di gedung. Tujuannya agar Wistrom memasuki kamar Carter, yang dimana Carter menyamar sebagai Sabin dan membeli langsung kode peluncuran nuklir kepada Sabin yang asli. Sementara Ethan dan Brandt menyamar sebagai Wistrom. Sungguh rencana yang sangat brilian. Tiba-tiba Sabin datang lebih cepat dan lebih awal, sehingga mereka terburu-buru. Karena tak ada jalan keluar, Ethan pun turun ke bawah menggunakan tali.
Saat hampir sampai, tanpa diduga talinya kurang panjang. Ethan pun berlari, kemudian berayun, dan inilah yang terjadi. Sumpah ya, adegan ini bikin jantung mau lepas saja. Mereka pun bersiap. Brent memakai lensa yang bisa menyalin kode peluncur nuklir dari Sabine dan langsung terkirim ke koper yang akan diserahkan kepada Wistrom, tapi dengan angka yang teracak alias palsu. Tiba-tiba terjadi masalah. Wistrom datang lebih cepat dan membawa orang yang disandaranya tadi. Orang itu bernama Leonid Lysenker, seorang ahli sandi yang dibawa Wistrom untuk memastikan keaslian kode peluncur nuklir tersebut. That's Leonid Lysenker, Polish-born cryptographer. Mereka pun kaget bukan main karena tidak sesuai dengan rencana. Ethan pun menyuruh Benji untuk memprogram ulang kopernya, sehingga kopernya membuat salinan yang sama dari kode peluncuran. Dengan kata lain, mereka akan menyerahkan kode peluncur bom nuklir yang asli kepada Wistrom. Brent pun tidak setuju dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Ethan menjelaskan kalau itu hanya pancingan, cuma sekedar agar Wistrom mengetahui kalau itu asli. Setelah itu, Ethan akan menangkapnya. We have no choice. Ethan, you'd be walking on Moreau unarmed. No choice. Dan mereka pun memulai transaksinya. Come in. Where are my coats? Where are my diamonds? Proses transaksi pun berjalan dengan baik, walaupun keadaan sangat menegangkan. Setelah mengetahui kalau kode peluncuran tersebut asli, Wistrom langsung pergi tanpa pamit dengan membawa kode peluncuran nuklir yang asli tersebut. Dia pun membunuh Leonid. Kemudian, saat Ethan dan Brent selesai transaksi, Sabine mengetahui kalau mereka adalah seorang intel. Perkelahian pun terjadi dengan anak buah Sabine, sementara Sabine kabur. Carter langsung mengejarnya dan Ethan berusaha mengejar Wistrom. Carter berhasil menangkap Sabine dan menyuruh Benji mengawasinya. Saat Benji lengah, Sabine mengelumpuhkan Benji dan berusaha mengambil senjata. Namun, keburu telat. Carter langsung datang menghajar Sabine dan menendangnya keluar dari jendela. Mungkin Sabine senang karena dia bisa skydiving tanpa parasut. Lanjut, sesampai di bawah, Ethan mengikuti Wistrom. Tanpa diduga, si Dorf datang mengacau dan ingin menangkap Ethan. Ethan pun menghajar mereka. Wistrom mengetahui keberadaan Ethan dan langsung kabur. Melihat itu, Ethan langsung mengejar Wistrom. Sementara di luar terjadi badai pasir, sehingga membuat Ethan sedikit kesulitan mengejar Wistrom. Ethan pun hampir menangkap Wistrom, tetapi gagal. Tak tinggal diam, Ethan mengejarnya dengan menggunakan mobil dan menabrakkannya. Sayangnya, Wistrom berhasil lolos dan ternyata pria tersebut adalah Hendrix yang menyamar menggunakan topeng wajah Wistrom. Mereka pun bertengkar akibat kegagalan tadi. Ethan mencoba untuk memancing Brent dan terungkaplah bahwa sebenarnya Brent bukanlah seorang analis, melainkan seorang agen. As an agent with skills like that, end up an analyst. Setelah itu, Ethan pergi menemui seorang penjual senjata. Tujuan Ethan adalah untuk mengetahui di mana Hendrix mendapatkan jaringan sebuah satelit taktis. Perlu diketahui, satelit tersebut dibutuhkan Hendrix untuk meluncurkan rudal nuklir dan tepatnya berada di India. Mereka pun pergi menuju India. Jadi, misi mereka adalah menggagalkan peluncuran nuklir tersebut dengan mendapatkan kode akses satelit dari pengusaha telekomunikasi di India yang bernama Bridgenath. Setelah mendapatkannya, Brent akan masuk ke pusat server dan memasukkannya kodenya untuk menonaktifkan satelit tersebut. Mereka pun memulai misi tersebut.
Sementara Brand yang ingin pergi ke pusat server terlihat sangat ragu. Bagaimana tidak, dia harus melompat tepat di atas turbin walaupun Benji akan menangkapnya menggunakan magnet. Dengan terpaksa dan tekad yang kuat, Brand pun melompat dan berhasil. Sementara Carter berhasil memikat hati sang pengusaha. Di sisi lain, terlihat Hendrix dan Wistrom segera meluncurkan nuklir. Oke, sebelum lanjut, tujuan Hendrix ingin meluncurkan nuklir agar terjadi perang nuklir. Ya, karena jika sebuah negara menyerang negara lain dengan menggunakan nuklir, maka negara tersebut atau sekutunya akan membalas. Otomatis terjadilah perang nuklir yang mengakibatkan terjadinya pemusnahan massal. Hendrix menginginkan perang tersebut karena hal itu perlu dan merupakan bagian dari tatanan alam. Lanjut, Hendrix mengunduh sebuah virus yang mengakibatkan Benji gagal mematikan atau melumpuhkan satelitnya. Tetapi Benji berhasil melacak keberadaannya. Setelah mengetahui lokasinya, Ethan dan Carter pun langsung tancap gas. Brand pun berhasil keluar dari pusat server dengan penuh perjuangan. Sayangnya, Hendrix berhasil meluncurkan nuklir tersebut melalui kapal selam. Приступить к операции «Железный кулак». Ethan, we're too late. Mereka pun sedikit berputus asa, tetapi mereka tetap pergi karena ada satu cara lagi untuk membatalkan hulu ledaknya yang berada di kopernya. Setelah sampai, Ethan pun langsung mengejar Hendrix sementara Carter mengejar Wistrom. Disable the relay. Get Wisdom inside! Dan ia pun merusak peralatan yang menghubung jaringan ke alat peluncur nuklir tersebut atau kopernya. Tak lama kemudian, Brand dan Benji pun datang. Benji memperbaiki peralatan yang dirusak dan Brand mengejar Wistrom yang mematikan daya listrik sementara nuklir semakin mendekat. Ethan pun berusaha mati-matian mengejar Hendrix dan koper tersebut karena di sini taruhannya adalah jutaan nyawa manusia. Setelah susah payah mengejar Hendrix, dia pun terdesak. Karena tak ada jalan lain, dia pun menjatuhkan diri. Tak mau kalah, Ethan terjun bebas ke bawah dengan menggunakan mobil. Kemudian, dengan lemas dan merangkak, dia menekan tombol pembatalan. Walaupun awalnya tidak berfungsi, Benji beserta tim yang lainnya pun berhasil memperbaiki peralatan yang rusak. Dan dengan waktu yang sangat terdesak, mereka berhasil menonaktifkan nuklir tersebut dan berhasil mencegah perang nuklir. Sidorov pun datang dan mengetahui kalau Ethan adalah sang penyelamat. Hospital? Setelah misi selesai, mereka pun berkumpul dan santai sejenak. Ethan memberi sebuah misi baru. Semua menerimanya kecuali Brand. Karena faktanya, sebelum misi ini, Brand ditugaskan untuk menjaga istri Ethan. Namun, ia menyangka kalau istri Ethan sudah tewas. Ternyata, Ethan sengaja memalsukan kematian istrinya. Karena, selama mereka bersama, istrinya tidak akan aman. Brand yang mendengar itu pun merasa lega dan menerima misi dari Ethan. Kemudian Ethan melihat istrinya dari kejauhan. Setelah itu Ethan dihubungi untuk menerima misi baru. Dan film ini pun selesai. Ya, kurang lebih begitulah ringkasan tentang film ini. Bagi Anda yang menyukai film yang bertemakan tentang mata-mata, film ini sangat cocok dan sepanjang film ini menyajikan adegan yang sangat menegangkan. Dan perlu diketahui bahwa Tom Cruise, sang pemeran utama, melakukan sendiri adegan berbahaya tanpa stuntman alias pemeran pengganti. Pesan moral atau amanah dari film ini adalah janganlah membuat teror atau seseorang akan datang menghentikannya. Baiklah, saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.